down, I know you got me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Hoirdiah dengan NIM 2524050 dari kelas PTIK 3B. Nah, di video kali ini saya akan menyelesaikan UTS mata kuliah jaringan komputer. Masuklah kita kepada materi yang pertama, yaitu konsep umum jaringan komputer. Nah, di dunia yang serba terhubung ini, jaringan komputer telah menjadi salah satu fondasi utama teknologi informasi. Penggunaan jaringan komputer dapat mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, bahkan hiburan. Nah, apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Secara umum, jaringan komputer adalah perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya. Hubungan antar perangkat ini dapat dilakukan melalui media fisik, seperti kabel atau melalui jaringan nirkabel, seperti gelombang radio. Nah, secara teknis, jaringan komputer ini adalah menciptakan sistem yang efisien dan terintegrasi untuk memudahkan aktivitas manusia. Nah, adapun jenis-jenis jaringan komputer, yang pertama berdasarkan cakupan geografis, yaitu seperti LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area kecil seperti kantor, seperti sekolah atau rumah. Contohnya adalah jaringan komputer di laboratorium komputer sekolah. Nah, yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area lebih luas seperti satu kota. MAN ini sering digunakan untuk menghubungkan beberapa cabang perusahaan dalam satu wilayah metropolitan. Nah, yang ketiga, WAN, yaitu Wide Area Network, yaitu jaringan berskala besar yang mencakup wilayah geografis luas seperti negara, bahkan antar pulau. Contoh nyatanya seperti internet. Nah, jenis yang kedua yaitu berdasarkan media transmisi. Nah, yang pertama yaitu jaringan kabel, yaitu menggunakan kabel fisik seperti kabel tembaga atau serat optik. Jaringan kabel memiliki kelebihan seperti hal kecepatan maupun kestabilan. Nah, yang kedua yaitu jaringan nirkabel, yaitu menggunakan media nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler untuk komunikasi data. Jenis ini sangat fleksibel dan mudah diakses. Nah, adapun jenis jaringan yang ketiga yaitu berdasarkan fungsi. Nah, yang pertama yaitu client server, yaitu jaringan di mana satu perangkat bertindak sebagai server yang menyediakan layanan, sedangkan perangkat lainnya berfungsi sebagai klien. Nah, yang kedua yaitu P2P. Ini perangkat yang memiliki kedudukan yang sama rata, dapat bertindak sebagai klien maupun server. Nah, adapun manfaat jaringan komputer, yang pertama kolaborasi tanpa batas. Jadi dengan adanya jaringan komputer, kolaborasi antar tim lebih mudah meskipun berada di lokasi yang berbeda.
Nah, manfaat yang kedua yaitu berbagi sumber daya, yaitu pengguna dapat berbagi perangkat keras seperti printer atau perangkat lunak tanpa perlu memindahkan perangkat secara fisik. Nah, manfaat yang ketiga yaitu efisiensi biaya, yaitu mengurangi kebutuhan perangkat keras tambahan dan mempercepat proses kerja. Nah, manfaat selanjutnya yaitu kemudahan akses informasi. Jadi informasi dapat diakses secara real time dari berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, selanjutnya peningkatan produktivitas. Jadi jaringan komputer memungkinkan komunikasi dan transfer data lebih cepat, sehingga meningkatkan efisiensi kerja. Nah, selanjutnya tujuan jaringan komputer. Nah, adapun tujuan jaringan komputer yang pertama yaitu jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang kedua, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Tujuan yang ketiga yaitu jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Yang keempat yaitu jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Nah, yang tujuan yang terakhir yaitu jaringan membantu usaha dalam melayani klien secara lebih efektif. Nah, masuklah kita kepada pembahasan yang kedua yaitu perangkat lunak jaringan. Nah, di sini perangkat lunak jaringan adalah program yang bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas data, mengelola akses pengguna, mengamankan dan memantau kinerja jaringan tersebut secara keseluruhan. Nah, di sini ada manfaat-manfaat perangkat lunak jaringan. Nah, adapun manfaat-manfaatnya yang pertama yaitu keamanan jaringan, yaitu melindungi dari ancaman siber dengan menerapkan langkah-langkah keamanan seperti firewall dan sistem anti malware untuk mengamankan data sensitif. Nah, manfaat yang kedua yaitu berbagi sumber daya, yaitu membantu berbagi sumber daya seperti printer, file, dan koneksi jaringan antar perangkat dalam jaringan yang efisien. Manfaat selanjutnya yaitu fleksibilitas, yaitu memisahkan perangkat lunak dan perangkat keras supaya mempermudah untuk memodifikasi dan pemeliharaan. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu skalabilitas, yaitu membantu bisnis menjadi lebih gesit dan meningkatkan skala operasinya sesuai kebutuhan. Nah, manfaat selanjutnya yaitu produktivitas, yaitu meningkatkan efisiensi kerja karyawan dengan menyediakan layanan jaringan seperti email, file sharing, dan akses jarak jauh yang sangat lancar. Nah, selanjutnya adapun tujuan-tujuan dari perangkat lunak. Yang pertama, memfasilitasi komunikasi, yaitu memungkinkan pertukaran data dan informasi yang cepat antar perangkat. Nah, tujuan yang kedua yaitu mengelola sumber daya, yaitu mengatur dan mengontrol perangkat keras
aplikasi dan data untuk memastikan pembagian yang efisien. Nah, tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi operasional, yaitu mengurangi biaya dengan berbagai sumber daya dan memudahkan kolaborasi antar pengguna. Nah, tujuan selanjutnya yaitu memantau kinerja, yaitu melacak kinerja jaringan, mendeteksi kesalahan, dan memberi visibilitas real time untuk manajemen yang proaktif. Nah, tujuan selanjutnya yaitu memastikan keamanan. Maksudnya di sini melindungi jaringan dari ancaman dengan perangkat lunak seperti antivirus, firewall, dan enkripsi untuk melindungi data. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam perangkat lunak. Adapun perangkat lunak yang pertama yaitu perangkat lunak manajemen aset. Nah, perangkat lunak manajemen biasanya terpasang di komputer pusat atau server, berfungsi sebagai memantau dan melacak metrik pengguna sumber daya dan lalu lintas data pada perangkat-perangkat yang terhubung di dalam satu jaringan. Nah, selanjutnya perangkat lunak pengarsipan. Maksudnya ini berfungsi sebagai untuk mengarsipkan data yang sudah tidak terpakai lagi dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya perangkat lunak penyebaran dan perpindahan data. Nah, yaitu perangkat ini berfungsi sebagai memantau penyebaran data ke beberapa komputer dalam satu jaringan. Nah, selanjutnya perangkat lunak manajemen jaringan, yaitu berfungsi sebagai mengelola, memantau, dan menyelesaikan masalah jaringan. Nah, selanjutnya yaitu perangkat lunak manajemen patch, yaitu perangkat ini berfungsi sebagai untuk memastikan sistem yang berjalan di setiap komputer dalam versi terbaru. Nah, masuklah kita kepada materi yang selanjutnya, yaitu lapisan fisik. Nah, lapisan fisik atau physical layer adalah lapisan pertama dalam media referensi jaringan OSI. Nah, lapisan ini merupakan lapisan terendah dari 7 lapisan lainnya. Ini berfungsi sebagai mentransmisikan data menggunakan antarmuka elektrik, mekanis, atau prosedural. Nah, lapisan fisik membawa sinyal untuk semua lapisan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya adapun fungsi dari lapisan fisik. Nah, adapun fungsinya yaitu bertanggung jawab untuk mengirim bit dari satu perangkat ke perangkat lain di sepanjang jaringan. Nah, adapun perannya adalah menentukan bagaimana koneksi fisik ke jaringan diatur, serta bagaimana dipresentasikan menjadi sinyal yang dapat diprediksi saat ditransmisikan baik secara elektrik, optik, maupun melalui gelombang radio. Nah, selanjutnya contoh protokol yang menggunakan lapisan fisik. Nah, contoh yang pertama yaitu jalur pengguna digital. Contoh yang kedua yaitu
jaringan digital pelayanan terpadu. Nah, contoh yang ketiga yaitu asosiasi data inframerah. Nah, yang keempat yaitu universal serial bus. Nah, yang kelima yaitu Bluetooth. Nah, contoh yang keenam yaitu jaringan area pengontrol. Nah, yang terakhir adalah internet. Nah, masuklah kita kepada materi selanjutnya yaitu jaringan nirkabel. Nah, pada materi ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian jaringan nirkabel. Yang kedua, pengertian Wi-Fi. Yang ketiga, fungsi jaringan nirkabel. Dan yang keempat, keunggulan jaringan nirkabel. Nah, langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel kalau dalam bahasa Inggris yaitu wireless. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia, nir artinya tidak, sedangkan kabel ya kabel atau media penghubung. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Inggris, wire artinya kabel dan less artinya tanpa. Nah, jika teman-teman mendengar istilah nirkabel, itu sama saja dengan wireless yang artinya tanpa kabel. Jadi, jaringan nirkabel adalah jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Jadi timbul pertanyaan, transmisi datanya menggunakan apa? Nah, yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro atau infrared, atau yang biasa kita dengar inframerah. Jadi jaringan nirkabel ini memanfaatkan gelombang ini sebagai proses transfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Nah, jadi adapun contoh yang biasa kita temui pada saat ini yaitu Bluetooth dan Wi-Fi. Nah, selanjutnya pengertian Wi-Fi. Apa itu Wi-Fi? Wi-Fi adalah kepanjangan dari wireless fidelity. Sebenarnya Wi-Fi ini adalah istilah dari kata IEEE 802.11. Karena susah menyebutkannya IEEE 802.11, maka orang-orang menyebut dengan istilah Wi-Fi. Nah, jadi, Wi-Fi adalah jaringan LAN atau Local Area Network yang tidak memiliki kabel atau bisa disebut dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, dan adapun fungsi jaringan nirkabel. Fungsi jaringan nirkabel ini tidak jauh berbeda dengan jaringan kabel. Jadi, menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Jadi, wireless atau jaringan nirkabel ini pengembangan dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai media penghubung. Nah, dan adapun keunggulan jaringan nirkabel, yang pertama itu praktis karena tidak menggunakan kabel. Dan karena kalau kita menggunakan kabel, kita harus menarik kabel dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Kalau itu jaraknya dekat. Sedangkan kalau jaraknya jauh, kita akan memerlukan banyak kabel. Nah, keunggulan yang kedua yaitu mudah diakses di mana saja. Dan keunggulan yang ketiga, mendukung banyak perangkat. Nah, di sini tidak hanya laptop sama komputer saja yang dapat menggunakannya, tapi bisa smartphone, bisa CCTV, bisa TV, dan lain sebagainya.
Dan keunggulan yang keempat yaitu jaringan mudah diperluas. Kalau kita menggunakan jaringan kabel dalam memperluas jaringan, kita akan menarik kabel misalnya dari gedung satu ke gedung yang lainnya, ataupun dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya. Tapi kalau kita menggunakan jaringan nirkabel, kita hanya cukup memerlukan satu perangkat, bisa perangkat akses point yang di dalamnya berfungsi untuk repeater, atau kita bisa menggunakan perangkat lainnya. Nah, keunggulan selanjutnya yaitu produktivitas meningkat. Dengan adanya jaringan nirkabel ini, kita bisa mengaksesnya di mana saja. Maka, misalnya ada perusahaan yang sedang memakai WiFi, maka dimanapun bisa bekerja. Jadi, itu meningkatkan produktivitasnya. Nah, keunggulan yang terakhir yaitu keamanan. Jadi, pada saat ini, jaringan nirkabel atau wireless sudah memiliki banyak keamanan yang sudah dikembangkan. Jadi, kalau kita menggunakan jaringan nirkabel pada saat ini sudah relatif aman. Nah, adapun materi kita yang kelima yaitu perangkat keras jaringan. Nah, perangkat keras jaringan adalah komponen fisik yang digunakan untuk menghubungkan dan mendukung komunikasi antar perangkat dalam suatu jaringan komputer. Nah, di dalam bab ini kita akan membahas beberapa atau berbagai jenis perangkat keras jaringan yang sering digunakan dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan komputer modern. Nah, adapun jenis yang pertama yaitu Network Interface Card, yaitu perangkat ini yang memungkinkan sebuah komputer untuk terhubung dengan jaringan komputer. Fungsinya sebagai menghubungkan perangkat ke jaringan kabel atau jaringan nirkabel. Nah, yang kedua yaitu hub, yaitu perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan dalam satu jaringan lokal. Nah, adapun jenis yang ketiga yaitu switch, yaitu perangkat ini lebih canggih dibandingkan dengan hub. Nah, switch ini hanya mengirim data ke perangkat yang dimaksud berdasarkan alamat MAC. Nah, selanjutnya yaitu router. Nah, perangkat ini perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda dan mengerahkan data antar jaringan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu access point atau AP. Nah, ini adalah perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone untuk terhubung ke jaringan kabel melalui koneksi WiFi. Nah, selanjutnya yaitu modem. Nah, modem ini adalah perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya. Nah, ini fungsinya untuk mengubah data digital menjadi sinyal analog untuk dikirimkan melalui saluran telepon atau saluran kabel. Nah, selanjutnya yaitu kabel jaringan. Nah, ini dimaksud sebagai media fisik yang digunakan untuk mentransmisikan data antar perangkat. Adapun jenisnya yang pertama yaitu UTP, ada STP dan fiber optik. Nah, yang selanjutnya yaitu perangkat pasif. Nah, perangkat pasif ini
adalah perangkat yang tidak mengontrol atau yang tidak memproses dan mengelola data, tetapi hanya menyambungkan perangkat satu sama lain atau menyalurkan data. Nah, contohnya seperti patch panel, yang kedua konektor RJ45 dan rack server.